digunakan dalam pencetakan. Berikut adalah grafik daripada sistem IRCS ini. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri ada roller. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada semua yang menonton presentasi ini. Pada hari ini saya, Frederick, dengan NIM 180553142, Teknik Mesin Udayana, ingin mempresentasikan mengenai proses produksi pada Komori-Litron G37 dan pengaruh penggunaan ink roller cooling system pada percetakan PT Dewi Pertiwi. Yang pertama adalah profil perusahaan. Berikut adalah tampak depan dari perusahaan ini. PT Dewi Pertiwi adalah percetakan offset yang berlokasi di Jalan Adam Malik, Medan, Sumatera Utara dengan fokus utama pada industri pengemasan yaitu kotak pembungkus. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1965. Alamat perusahaan dapat dilihat seperti pada layar. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan produk yang dihasilkan daripada perusahaan ini. Yang utamanya adalah produk pembungkus sarung tangan ekspor, diikuti oleh teh, baterai, makanan, dan lainnya. Berikut adalah proses produksi daripada perusahaan ini. Yang pertama adalah pencetakan, di mana terdapat sistem IRCS yang akan kita bahas nanti. Lalu ada pelapisan, pemotongan, pengeleman dan pelipatan, proses lainnya, lalu ada quality control, dan pengiriman. Pengenalan pada sistem IRCS. IRCS atau Ink Roller Cooling System adalah sistem yang merupakan pendingin pada roller mesin cetak. IRC sendiri terdiri dari chiller, saluran pendingin menuju mesin, dan saluran pendingin di dalam roller. IRCS ini sebelum tahun 2018 adalah sebuah sistem yang dapat ditambahkan pada pembelian. Lalu setelah tahun 2018, IRCS ini menjadi standar bagi semua produsen mesin cetak. Kelebihan daripada IRCS. Yang pertama adalah menjaga kestabilan suhu cetak, yang kedua mencegah oksidasi yang terjadi di dalam roller tinta, dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya kondensasi air pada roll tinta. Ketiga, kelebihan ini akan menjamin pencetakan yang konsisten dan stabil, serta menjaga umur daripada mesin cetak itu. Alasan menggunakan IRCS, seperti terlihat pada gambar, di perusahaan ini, sirkulasi udara dilakukan secara natural dan hanya menggunakan bantuan daripada fan atau blower. Hal ini akan membuat suhu udara di dalam sangat bergantung pada suhu cuaca yang di luar. Apabila terjadi perubahan suhu di luar, maka suhu yang di dalam akan ikut berubah. Dan hal ini akan mempengaruhi pada kualitas tinta yang digunakan dalam pencetakan. Berikut adalah grafik daripada sistem IRCS ini. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri ada rollernya dan mesin cetaknya, dan dapat terlihat aliran-aliran daripada si oil itu yang akan mengalir ke dalam mesin cetak atau roller, lalu kembali kepada chiller untuk kembali didinginkan. Berikut adalah spesifikasi daripada chiller Tangyun TICS. Seperti dapat dilihat, cooling capacity-nya adalah 14.324 watt sampai 17.186 watt. Berikut adalah spesifikasi dari Shell Morlina S2 PL5 yang merupakan minyak yang digunakan di dalam sirkulasi ini. Pembahasan hasil IRCS. Yang pertama, kita harus mengetahui berapa panas yang dipindahkan oleh minyak dengan cara Q sama dengan M dot dikali CP dikali delta T. Yang pertama, kita harus menghitung M dot. Untuk menghitung M dot, kita perlu menemukan berat jenis daripada minyak ini. Minyak ini kita hitung sebagai crude oil karena komposisinya yang dominan adalah crude oil. Yang pertama, kita harus menemukan berat jenisnya pada suhu yang telah kita tentukan, yaitu suhu pada 33 derajat. Dan didapatkan adalah rho-nya 826,2 kg per meter pangkat 3, dan kita menghitung massa alirnya selanjutnya, dan didapati adalah 1,724 kg per sekon. Yang kedua adalah mencari kapasitas kalor daripada minyak. Kita menggunakan metode api gravity, di mana didapatkan CP-nya sama dengan 1925,9 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ketiga adalah menentukan selisih suhu yang ada pada mesin. Mesin ini telah didesain akan menyala pada saat suhu minyak keluar 26,3 dan akan mati ketika suhu minyak keluar pada mesin ini adalah 23,6, sehingga didapati delta T adalah 26,3 dikurang 23,6 derajat Celcius atau 2,7 derajat Celcius. Masukkan semua angka-angka tersebut, maka didapati hasilnya adalah sekitar 8.964,8 Joule per sekon atau watt.
kalor yang dilepas minyak kepada sistem adalah sekitar 8.964,8 watt, dan kapasitas ini masih di bawah daripada kapasitas mesin yang berada pada 14.324 watt sampai 17.186 watt. Dengan demikian, maka kapasitas mesin ini masih mampu untuk memindahkan panas secara efektif daripada minyak tersebut dan dapat menjaga keseimbangan suhu roller. Berikutnya adalah menghitung coefficient of performance, di mana COP adalah panas yang diserap oleh sistem dibagi dengan usaha yang dilakukan oleh kompresor. Maka didapatkan hasilnya adalah 2,404. Dampak penggunaan CRS ini dapat kita lihat mengurangi belang seperti yang dapat terlihat pada gambar ini. Pada gambar yang pertama terlihat belang di atas lebih gelap dan yang di bawah lebih terang. Sama seperti yang gambar di sebelah kanan, di mana terlihat perbedaan antara dua gambar di sebelah kiri dan kanan. Kesimpulan, kapasitas pendinginan chiller cukup untuk memindahkan kalor daripada minyak dan menjaga suhu tetap stabil. Kalor yang dipindahkan chiller adalah 8.964,8 watt dan kapasitas pendinginan mesin adalah 14.324 sampai 17.186. Yang kedua, chiller memiliki COP sebesar 2,404 dan yang ketiga, penggunaan chiller dapat menjaga konsistensi tinta dan mengurangi perubahan viskositas akibat perubahan udara dan cuaca di luar pabrik. Dengan demikian, konsistensi dari kualitas pencetakan dapat dipertahankan. Sekian presentasi daripada saya. Terima kasih bagi semua yang telah menonton. Terima kasih.